Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi jalali wal ikram. Alladzi hadana ilal iman wal islam. Wa akramana bis syari'ati nusukil haji ilal baitil haram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Saudaraku, sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha besar, seluruh penjuru di dunia ini memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwasanya Allah lebih besar daripada segalanya. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, kita ini syafaat dari Nabi minta mau, tapi jarang, bahkan tak ada sama sekali kita mengucapkan salawat kepada Nabi. Pantas atau tidak kita mendapat syafaat daripada Nabi? Silahkan saudaraku jawab sendiri. Jangan sampai di setiap kehidupan kita lupa untuk bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan mengucapkan lafal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, melalui mimbar khutbah yang mulia ini, di pagi hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kami mengajak kepada kita semua, wabil khusus kepada diri kami pribadi, mari kita terus meningkatkan mutu
keimanan dan ketakwaan kita hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehebat apapun kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, sekaya apapun kita di dunia ini, kalaulah seandainya kita tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu sia-sia saja. Karena apa demikian? Karena semua yang kita miliki tidak lain dan tidak bukan adalah Allah yang memberi. Semoga kita yang hadir pada pagi hari yang mulia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kami, sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita tidak menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Hal itu terbukti besoknya ketika mendengar seruan Allah, kita sama sekali tak mau memenuhi panggilan Allah. Dah semayang, dah solat orang, dah azan, tak mau datang ke masjid. Jangan sampai kita yang hadir pada pagi hari ini termasuk ke dalam golongan yang seperti itu. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada pagi hari yang mulia ini, dengan waktu yang sangat singkat dan terbatas ini, bertepatan pada tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, 27 Mei 2026. Judul khutbah Idul Adha kita tentang kurban, cinta, dan kepedulian sosial. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurban berasal dari kata qurraba yang artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkurban adalah orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hidup saat ini, yang melaksanakan ibadah salat Idul Adha pada pagi hari ini, termasuk juga kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban hanya menjadi ibadah rutinitas setiap tahun saja. Tidak ada yang dapat kita ambil hikmah, ibrah daripada setiap khutbah-khutbah khatib-khatib kita setiap tahunnya. Sehingga kita tidak mendapatkan makna daripada pelaksanaan ibadah kurban atau salat Idul Adha itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Seluruh kita pasti tahu, tidak ada yang tidak tahu kalau seandainya berbicara mengenai kurban. Kurban ini tentunya berasal dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Tetapi jemaah yang dimuliakan Allah, kita tidak hanya dituntut untuk tahu saja, tetapi bagaimana kita dapat merealisasikan makna kurban, cinta, dan kepedulian sosial itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah, kalau ditanya, Bapak, Ibu sayang atau tidak dengan anak kita? Pasti kita semua menjawab, kami sayang dengan anak-anak kami. Bapak, Ibu, kalau ditanya, sayang tidak dengan pangkat, jabatan, dan harta kita? Pasti kita menjawab, kami sayang. Kami tidak mau kehilangan anak kami. Kami tidak mau kehilangan pangkat, jabatan, dan harta. Pertanyaan besarnya, saudaraku yang dimuliakan Allah, coba kita bayangkan, coba kita renungkan, yang memberi anak keturunan, yang memberi pangkat jabatan, yang memberi harta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini yang Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan cintanya lebih kuat kepada Allah daripada putranya sendiri. Bapak, Ibu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Berpuluh tahun Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan ya Allah, berikan ya Allah kepada aku ya Allah anak yang soleh. Berpuluh tahun, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim hanya minta anak yang soleh sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai saudara Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Ibrahim, ya Allah, kalaulah engkau memberi aku amanah dan engkau memintanya ya Allah, maka akan aku beri ya Allah. Berpuluh tahun ujian Nabi Ibrahim untuk mendapatkan seorang anak dan buah hati, baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak sampai berpuluh tahun, kita sudah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Nabi Ibrahim berpuluh tahun, hampir 80 tahun lebih diuji oleh Allah, tapi sama sekali tak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku, sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomahnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kabulkan dengan lahirnya seorang putra yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Begitu bahagianya Nabi Ibrahim, jamaah yang dimuliakan Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberi aku anak keturunan. Mudah-mudahan anak keturunanku ini menjadi anak yang soleh ya Allah. Begitu sayang cintanya Nabi Ibrahim Pak dengan anaknya. Kita yang hadir di sini adalah termasuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita termasuk ke dalam Ismail alaihissalam. Kita memiliki anak, kita memiliki ayah. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Ibrahim tengah sayang-sayangnya, tengah cinta-cintanya, tengah suka-sukanya, tengah bahagia-bahagianya, mendapat si buah hati, mendapat anak, Pak, kita ketika dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak, kita bahagia, kita sayang, kita pelukkan anak kita, kita cium anak kita. Bahkan Bapak, di tengah ujian ini, di tahun-tahun ujian ini, kita yang merasa orang tua yang hadir pada pagi hari ini pasti merasakan ujian, cobaan dari Allah. Tapi karena kita sudah punya anak, apapun aktivitas Bapak yang hadir di sini, coba Bapak bayangkan ketika kita sudah memiliki anak. Pak, saya tidak tahu apa aktivitas kita yang hadir pada pagi hari ini. Ada yang pejabat, ada yang pedagang, ada yang pengusaha, bahkan ada yang kuli bangunan. Bahkan banyak lagi aktivitas kita. Tetapi Bapak, ketika anak kita mengatakan, ya, uang sekolah belum bayar ya, apakah Bapak tidak meneteskan air mata Bapak? Ketika anak mengatakan, ya, mau masuk sekolah ya. Pak, jangan bohongkan hati nurani kita Bapak Ibu. Kita yang hadir pada pagi hari ini, jangan membohongkan hati nurani kita. Kalau kita betul-betul cinta kepada anak kita, kalau kita betul-betul sayang kepada anak dan keluarga kita, ya, nanti kalau ayah sudah pulang kerja, balik kerja,
Ayah jangan lupa ya, beli untuk adik. Ayah jangan lupa ya, beli untuk kakak. Bapak, padahal kita sedang pusing-pusingnya, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun cara, pasti kita akan memberi anak kesayangan kita, Bapak Ibu. Hal itu dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena cintanya kepada Nabi Ismail alaihissalam, karena sayangnya kepada Nabi Ismail alaihissalam, setiap tahun, setiap hari berdoa, Rabbi habli minas solihin, supaya anaknya menjadi anak yang soleh. Ini Allah sampaikan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Tatkala anak itu Ismail sampai pada usia sanggup bermain dengan ayahnya, sebesar anak-anak kita ini, sanggup bisa pergi semayang, sanggup sholat, kita bangga, ya Allah, anakku bisa ke masjid, ya Allah, kita bangga, Pak. Anakku bisa sholat ke masjid, ya Allah, anakku bisa mengaji, ya Allah, kita bangga, kita sayang, Pak. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala anak itu sampai pada usia yang usianya Ismail dan Ibrahim saling sayang, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Ibrahim lagi. Ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, sungguh aku telah bermimpi, aku akan menyembelihmu. Ayah berkata dulu sama anaknya, anak, ayah bermimpi nak nyembelihmu. Tak langsung disembelih. Karena sudah 3 kali ayah bermimpi. Allah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihmu. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Bagaimana menurutmu, nak? Bagaimana pendapatmu, sayang? Bertanya ayah kepada anaknya. Jamaah, yang perlu harus kita renungkan, kalaulah itu terjadi kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Kalaulah itu terjadi kepada anak kita, apa yang mereka lakukan? Tetapi berbeda dengan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam tidak gentar, tidak takut. Bahkan Nabi Ismail alaihissalam menjawab, Bapak. Qala ya abati f'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya ayahku, kalau sudah itu yang Allah perintahkan kepadamu, ya, maka laksanakanlah, ya. Sembelihlah aku, potonglah aku. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insya Allah, ya, engkau akan mendapatiku termasuk ke dalam orang-orang yang sabar. Bapak, kita yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, nampak saja anak kita sudah rajin ke masjid, terdengar saja anak kita azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasti kita merasakan, ya Allah, anakku dah bisa azan, ya Allah, anakku dah bisa sholat, ya Allah. Pasti kita merasakan seperti itu. Nah, tetapi yang kita inginkan adalah anak yang soleh seperti Nabi Ismail alaihi salam. Qala ya abati f'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, segerakan, ya, sembelih aku, ya, potonglah aku, ya, kalau seandainya Allah yang memerintahkan. Ini yang pertama, cintanya Nabi Ibrahim, cintanya Nabi Ismail kepada Allah lebih kuat, lebih tinggi daripada hartanya, daripada anak kesayangannya, daripada nyawanya sendiri. Kita, Bapak, Ibu, kita mengaku cinta kepada Allah. Kita mengaku hamba Allah. Kita mengaku hamba Allah. Tak ada yang tak mengaku hamba Allah. Tetapi pertanyaan besarnya adalah,
ketika Allah Subhanahu wa taala manggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudahkah kita yang mengaku cinta sama Allah meninggalkan aktivitas kita datang ke masjid solat? Sudahkah kita yang mengaku hamba Allah meninggalkan setiap aktivitas kita, meninggalkan kantor kita, meninggalkan kedai kopi kita, meninggalkan aktivitas pekerjaan kita, meninggalkan rumah kita untuk datang beribadah kepada Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pantas atau tidak jamaah? Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, tetapi ketika waktu Allah memanggil kita, kita sama sekali tak mau datang memanggil dan menyeru panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir pada pagi hari yang mulia ini mudah-mudahan termasuk orang-orang yang benar hamba Allah, benar-benar cinta kepada Allah. Selesai daripada khutbah Idul Adha ini, besok nanti kalau sudah dengar azan, tinggalkan aktivitas, sholat dulu, habis sholat buat lagi nanti. Kalau seandainya sedang menyembelih kurban, kalau seandainya jadi panitia kurban, jangan sampai kita tidak sholat zuhur. Jangan sampai kita tidak sholat asar. Hanya gara-gara menjadi panitia kurban. Tapi kita mengaku cinta kepada Allah. Yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua adalah kepedulian sosial. Ibadah kurban ini adalah ibadah sosial. Ibadah yang saling berbagi antar sesama kita. Makanya di setiap masjid, di setiap musala, bahkan warga, jangan sampai ada yang tidak dapat pembagian daging kurban. Jamaah, ada sebuah kisah. Seorang janda dan anaknya. Anaknya berkata, Ibu, orang kok makan daging kurban? Orang kok makan daging? Kita belum, Bu. Kata ibu, sabar ya nak. Sabar ya. Nanti akan datang orang yang ngantar. Lalu jamaah, anaknya sabar. Bu, kok belum ada ya Bu? Ya? Sabar ya nak. Akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kesibukan kita, mungkin karena kelupaan kita, sehingga kita lupa berbagi kepada saudara-saudara kita. Orang-orang yang membutuhkan makan daging, bahkan hanya setahun sekali. Kenapa demikian? Karena kita hanya euforia antar sesama kita. Sehingga kita melupakan tetangga kanan kita. Kita tidak melihat tetangga kiri kita. Sehingga ada di antara tetangga kita yang tidak merasakan atau dapat pembagian hewan kurban. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini jangan sampai tidak melihat kanan dan kiri. Mudah-mudahan kita bisa menyampaikan kepada panitia kurban masjid kita. Jangan sampai ada warga kita, ada masyarakat kita yang sama sekali tidak mendapatkan daging kurban. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memiliki kelapangan harta, memiliki kecukupan uang, tetapi tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat solat kami. Terakhir, jemaah dimulai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat ke-12. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya besok orang-orang yang sama sekali tak pernah semayang, orang-orang yang sama sekali tak pernah baca Quran, tak pernah berkurban, tak pernah bersedekah, tak pernah berbuat baik, tak pernah sama sekali Bapak. Besok baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Uang ada, uang banyak, harta ada, tapi tak pernah sama sekali. Besok baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita minta? Ketika kita sudah masuk ke dalam kubur. Rabbana absarna, ya Allah, setiap tahun aku melihat ya Allah, wa sami'na, aku mendengar ya Allah, farji'na na'mal sholihan,
kembalikanlah ya Allah aku ke dunia sebentar saja ya Allah untuk berbuat amal soleh, untuk datang ke masjid. Kalau sudah azan nak sembahyang, kalau seandainya waktu solat, kalau seandainya ada rezeki sedikit, sedekah sedikit, kalau seandainya ada waktu baca Quran, kalau seandainya hidup berbuat baik antar sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita mengadahkan tangan. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita dan kekhilafan-kekhilafan kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana zunubana waliwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassuwata min ta'sirana ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, berilah kasih dan sayangmu kepada kami ya Rabb, wabil khusus kami yang hadir, wabil khusus kami yang datang di rumahmu ini ya Allah ya Rahman ya Rahim, wabil khusus kami yang masih bertahan di masjid ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa, kesalahan, tutuplah segala aib dan keburukan kami yang hadir ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kami juga tidak lupa ya Allah untuk mohon ampun atas kedua orang tua kami ya Allah. Kalaulah ada di antara kami ya Rabb yang hadir orang tua kami sudah meninggal dunia ya Allah, tidak banyak yang kami pinta ya Allah. Ampuni segala dosanya ya Rabb, lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikanlah amal kami, jadikanlah sedekah kami ya Allah sebagai penolong orang tua kami di alam kubur ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kami tidak bisa lagi ya Allah ketika kami pulang ya Allah dari sholat Idul Adha ini ya Allah, tidak bisa lagi kami nampak wajah ibu kami ya Allah, tidak bisa lagi kami bersalaman dengan ayah kami ya Rabb. Tetapi ya Allah, dengan hadirnya kami ya Allah sebagai penolong orang tua kami di kubur ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, bagi kami yang hadir ya Allah, yang orang tua kami masih hidup ya Allah, melalui doa-doa yang Kau ijabah pada pagi hari ini ya Allah, di tempat yang mulia ini ya Allah, berilah orang tua kami kesehatan ya Allah. Kalaulah ada di antara kami orang tua kami yang sedang sakit ya Allah, angkat penyakitnya ya Rahman ya Rahim.
Rahim. Panjangkanlah umur orang tua kami yang hadir ya Allah di tempat ini ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ampuni dosa keluarga kami ya Allah, dosa anak istri kami ya Allah, dosa suami kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami yang hadir pada pagi hari ini ya Allah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadilah anak cucu kami yang datang di masjid ini ya Allah, yang bertahan saat ini ya Allah, menjadi anak cucu yang soleh dan solehah ya Allah, anak cucu yang taat kepadamu ya Allah, anak cucu yang cinta terhadapmu ya Rahman ya Rahim, anak cucu yang ketika kami mati besok ya Allah, mereka lah yang akan memandikan kami, yang akan mengafani kami, yang akan menyolatkan kami ya Allah, dan yang akan menguburkan kami ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, masukkanlah mahabbah cinta di hati kami kepadamu ya Allah lebih tinggi ya Allah, lebih kuat ya Allah daripada cinta kami terhadap dunia ini ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah, terimalah amal kurban kami ya Allah, bagi kami yang hari ini ya Allah, yang tahun ini ya Allah mengikuti kurban ya Allah, terimalah amal dan keikhlasan kurban kami ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, bagi kami yang hadir ya Allah, jadikanlah kami hari ini ya Allah, kalau ada kami yang sakit ya Allah, angkat penyakit kami ya Allah, kalau ada kami yang hadir pada pagi hari ini ya Allah, yang sedang diuji ya Allah, yang sedang kesulitan hutang ya Allah, bantu kami ya Allah untuk mengatasi ujian itu ya Allah, bantu kami ya Allah untuk melunasi hutang-hutang kami ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kami pasang niat ya Allah yang hadir pada pagi hari ini ya Allah, semoga tahun depan ya Allah kami yang belum berkurban ya Allah, insya Allah bisa berkurban di tahun depan ya Rahman ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wasiril Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man ibadihi afir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Jauhkanlah ya Allah, hindarilah ya Allah diri kami, keluarga kami ya Allah, kampung kami ya Allah, RT kami, RW kami ya Allah, desa kami ya Allah, dari segala bala, bencana, musibah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azab kubur wa qina azabal yaumil qiyamah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.